برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد القلب بحق سيدنا محمد. استركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه المقالة السادسة عشرة قيل إن الشهوة تصير الملوك عبيدا فإن من أحب شيئا فهو عبده والصبر يصير العبيد ملوكا لأن العبد بصبره ينال ما يريد. Bermula ini nasihat atau perkataan langkah 16. Dikatakan orang, para ulama berkata inna syahwata, sesungguhnya syahwat itu tusirul muluka, syahwat itu bisa menjadikan akan seorang raja abidan, menjadi seorang budak. Orang raja yang kayak raja, tapi mau empati masih benar lawan syahwat. Nah, rajanya kayak raja harapnya, nah itu semazangan ini menjadi budak. Fa inna man ahabba syai'an, maka sesungguhnya orang yang mencintai ia syai'an akan sesuatu, bahwa abduhu, maka dia menjadi budak sesuatu itu. Nah, menjadi budak yang dicintainya. Nah, kita mencintai, mau empati, taat lawan syahwat. Nah, itu berarti kita jadi budaknya. Nah, makanya tadi kedudukannya pada seorang raja, tapi ini mau empati lawan syahwatnya, lawan hawa nafsunya. Nah, kerajaannya itu padahal ini kedudukannya di sisi Allah itu adalah budak, karena mau empati hawa nafsunya. Itu adalah saking hinanya orang yang mau empati syahwat itu. Kemudian kita kalau memelihara syahwat kita. Syahwat itu ada dua, di atas sama di bawah. Di atas itu kalbu, hati. Hati kita hendak dianggap orang mulia. Hati kita kada hendak dihinakan orang, kada terima namun dihinakan orang. Amun yang dipuji-puji orang suka benar. Padahal kita tahu sebenarnya mengalah pujian itu hanya lillah, milik Allah. Yang pujian itu ada hamdu qadim li qadim, pujian Allah terhadap Allah. Ada hamdu qadim li hadits, pujian Allah terhadap makhluk, terhadap segala yang baru. Nah, itu semacamnya apa? Kembalinya kepada Allah juga. Ada lagi hamdu hadits li qadim, pujian makhluk kepada Allah. Ada lagi hamdu hadits li hadits, pujian makhluk sesama makhluk, kembalinya kepada Allah juga. Nah, jadi alhamdulillah, makanya kita dididik di dalam sembahyang, bacaan kita sembahyang apa? Alhamdulillah. Segala puji itu nang layaknya hanya milik Allah. Kita ada bisi perasaan dalam hati, hendak dipuji. Buktinya hendak dipuji, kembali dikenakan syarik. Nah, berarti kita mengambil sifatnya Allah. Jangan salah makan benar. Nah, itulah orang yang menghormati syahwatnya, walaupun raja ini sebujurnya itu adalah budak. Nah, karena apa? Karena ini kada sanggup melawan hawa nafsunya yang ada di dalam dirinya, dibawa kemana-mana syahwat gitu. Ya Allah, kada sanggup melawan syahwat, berarti budak daripada syahwat itu. Nah, jadi syahwat tadi ada dua di atas hati.
di bawah ya nah cakit terus nah ya cakit terus namanya cakit tuh kayak mikrofonnya bahaya juga tuh atau ngomong tuh bahaya juga. Wasabru yusiru bermula sabar. Nah, wasabra tadi di atas inna syahwata semuanya syahwat ini wa inna sabra itu atap namanya. Wasabra yusiru al-abida mulukan. Sesungguhnya sabar itu adalah menjadikan sabar itu akan hamba menjadi seorang raja. Nah, padahal orangnya budak. Nah, budak dihinakan orang, tapi sabar. Nah, seorang budak tadi dengan berkat sabarnya dia menjadi raja. Nah, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami daripada orang-orang yang sabar. Li'anna al-'abda bi sabrihi yanalu ma yuridu. Karena bahwasanya seorang hamba dengan sabar, nah, bi sabrihi, dengan sebab sabarnya yanalu dia mencapai ma yuridu apa-apa yang dikehendakinya. Kita tuh ada kalah anu ada sabar hendak mencapai sesuatu apa aja yang kita inginkan, yang kita kehendaki, kita harus sabar ada harapan tercapai apa yang kita kehendaki tadi. Di dalam kitab Syarah hadis Jibril secara di ujungnya innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bisadrikum ala ma takrahun. Nah, inna sesungguhnya bujuranlah ada harapan kalian itu kawa memperdapati sesuatu yang kalian cintai illa kecuali kawa yang mengatakan itu illa bisadrikum ala ma takrahun, kecuali dengan sabarnya kalian atas apa-apa yang kalian itu kada katuju. Apa yang kita kada katuju daripada nafsu itu benar kan? Kita hendak mendapatkan cintanya Allah melawan hawa nafsu kita. Nah, juga kalau ibadah kita lawani sabar. Ini sabar itu ada sabar ala taat, sabar mengerjakan ketaatan. Ya, ada as-sabru anil masaib, ada as-sabru anil maksiati, sabar daripada meninggalkan maksiat. Berat juga sabar meninggalkan maksiat. Lebih general lagi pahalanya sabar meninggalkan maksiat daripada sabar menjauhi taat. Nah, itu karena banyak saja orang yang penyembelihan, tapi ketika suruhan Allah, larangan Allah jangan berbuat budaya ini hukumnya maksiat, kebanyakannya kita masih menjauhi maksiat. Padahal sembahyang aja, puasa aja, ya puasa aja, bertasbih genjang aja mati. Artinya sabar kita melawan nafsu kita untuk meninggalkan maksiat itu lebih kali lagi apa? As-sabru 'alal masaibi, sabar daripada musibah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, sabar itu inda sidmatil ula, sabar itu ketika guncangan atau kejadian yang pertama itu orangnya sabar. Kita dapat cobaan, dapat musibah, langsung kita situ sabar, dikatakan ini bala bagus saja aku. Allah nak memberi aku pasti bagus, pasti ada hikmahnya. Nah, itu yang dinamakan dengan sabar. Amun saat kamu dulu baca-baca piring, menampar bini misalnya, terpintar benar. Itu dalam doa. Saat mahamud dulu, itu ada orang kawan menasihati sabar dia kemana kita pasti sudah kenal hikmahnya. Dia aku sabar dia dia. Kenapa saat bacaan piring ada sabar. Ketika guncang yang pertama di awal kita mendapatkan musibah, langsung situ kita sadar bahwasanya musibah ini kita akan menghapus dosaku gara-gara dosa kedua dia banyaknya. Allah Ta'ala sayang lawan aku, kadang-kadang dosa
dosa ini takwa sampai ke hari kiamat, lalu ditimpakan musibah supaya aku ini sabar, lalu dosaku diampuni Allah. Nah itu kita caranya menghadapi musibah dan kita selamatkan. Nah pas 2010. Jadi ada perkataan sebagian ulama, as-sabru miftah ma yurja wa likulli syai'in bihi yakunu. Bermula sabar itu kuncinya mendapatkan apa-apa nanti diharapkan. Wa likulli syai'in, bagi tiap sesuatu apa aja bihi, dengan sebab sabar yakunu, yang akan mendapatkannya. Nah, hendak benar berbini ya kan? Sabar itu dulu, banyak berdoa, jangan sampai apa kagawi nambah halal. Sabar tuh, sampai dikusuti lawan selawat misalnya, sabar, jangan sampai sabar tapi kagawi nang diharamkan. Alhamdulillah. Terus ini ahli salawat sebelah tahun, alhamdulillah berkat salawat kajaga sebelah tahun ada di sini nih. Di lingkungan sini ya juga, dan kita berkah hidup kedutaan. Kata kawan kawan kita dari sabar anak sugi, sabar itu anak sugi. Sugi itu anaknya di hati sebenarnya. Bila hati kita kalau bersyukur itu sugi karena. Nah, pintaran mana orang yang dengan harta banyak hanya kau bahagia, lawan orang yang dengan makan cukup, kopi kawan makan, rokok kawan makan, sudah bahagia negaranya. Lawan orang yang amun kada banyak duit hanya bahagia. Pintaran orang apa kawan banyak kori, aku ni dia saat ada rokok aja sesugi sudah. Nah berarti sugi nang itu daripada orang yang bisa harta banyak, amun kada tercapai apa kehendaknya sekian harta nanti mau dikehendaki hanya tahu bahagia. Nah itu berarti tak pintar orang nak dengan rokok aja bahagia sudah. Kalau berokoknya mana? Jadi enggak. Laisa al-ghina bi kathlatil amwal. Bukanlah gina kekayaan itu dengan banyaknya harta, walakin al-ghina binan nafsi. Akan tetapi nangaran sugih itu adalah kayanya hati, kau menyukuri nikmat Allah, kau menggunakan nikmat Allah di jalan taat beribadah kepada Allah. Itu orang yang sugih sudah menurut pandangan Allah. Nah, nafsu kita menurut nafsu kita apa? Sugih itu banyak duit, banyak duit, banyak penyakit, ya. Nah, banyak bisa harta, banyak benar bisa penyakit. Ujung-ujungnya harta tadi habis mengambil penyakit itu. Nah, kalau orang makanan benar ini wakari ini terus orang sehat terus. Makanya tingkatan nikmat itu jangan salah kita memandang nikmat itu adalah yang paling general kita dijadikan orang yang beriman. Kita dijadikan Allah orang yang Islam. Kita dijadikan Allah umatnya Rasulullah tanpa kita meminta memohon kepada Allah, otomatis sudah kita mendapatkan nikmatul uzma, nikmat yang benar-benar. Makanya orang yang selalu kau bersyukur dia terpandang nikmat yang benar. Nah, di bawah daripada itu adalah nikmat kita sehat. Sehat itu di atas daripada nikmat harta. Paling tambahan adalah harta, duit itu paling tambahan. Jangan sampai gara-gara harta kita kadang kalau nikmat sehat yang diberikan Allah. Jangan sampai gara-gara harta kita kadang kita berisian nikmat yang benar kita jadi orang beriman. Jangan sampai gara-gara harta, mana harta itu apa? Rezeki yang paling di bawah nilainya. Gara-gara harta kita kadang lagi menyukuri kita dijadikan Allah orang Islam. Benar kalau kita, makanya mata nyaman berilmu daripada sadar berilmu. Jangan bikin kita menuntut ilmu. Sedikit lagi, 5 menit lagi bisa.
Allah tara, apakah kalian melihat ilmu Allah tadi? Allah yasiru, apakah itu tidak sampai ilmu kalian ila qissati Sayyidina Karim, kepada kisah Sayyidina Karim, pimpinan kita yang mulia, Ibnu Karim, anak Karim, Ibnu Karim belum, anak Karim, Ibnu Karim, anak Kariman, bin Karim. Orang Karim itu banyak anak sama lawan ada orang. Dia itu ada bilang sama lawan kayak negara Ibnu Ghazali, Abi Hamid, Muhammad kan sudah bin Muhammad. Semua kita binakannya anak kita baik sudah, saling anak macam-macam orang. Ini masih meri, benar mendengar kalau apa tikung orang, macam menurut dia artis ya. Nah, apakah di sini tidak sampai ilmu kalian kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Nah, kajian kisah Nabi Yusufnya, kajian mayu kita waktunya kasih dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita berkumpul, dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah inda maut, dimasukkan ke dalam surga bidiri sabda ummul aman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tilkamiyah bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالم العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره في من الطاعة والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا كلنا مرضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا وكلنا مرضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا كلنا مرضى يا واسع الكرم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله